Halo Smoners, selamat berjumpa kembali di Podcast For You SMA Negeri 1 Manggar. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Ada sekuntum kembang sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang dahsyat sekali, tentunya alumni SMA Negeri 1 Manggar. Jadi alumni SMA 1 Manggar ini memiliki berbagai macam prestasi, insan-insan yang memiliki karya yang tiada henti. Salah satunya yang hadir di sebelah kanan saya, Abang Agus Pahlevi. Selamat bergabung, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kita semua ada yang sudah tahu, ada yang sudah pernah melihat fotonya mungkin, karena beliau ini beredar di mana-mana nih, foto beliau nih, baik itu di media cetak sampai juga pernah di media online juga, Bang ya. Pernah masuk Kompas, Bang ya? Pernah kayaknya. Nah, tahun 2014. Siapa sih sosok Abang yang dahsyat ini? Yang beliau ini merupakan salah satu, saya kasih bocoran dikit. Nah, beliau ini adalah salah satu ketua OSIS. Ketua OSISnya SMA Negeri 1 Manggar pada zamannya, bukan sekarang ya, seperti itu. Kami persilakan kepada Bang Agus Pahlevi untuk memberikan ataupun mendeskripsikan profilnya. Silakan, Abang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Pahlevi, alumni SMA Negeri 1 Manggar, lulus tahun 2002. Jadi masih muda ya? Masih Muda, masih. Bapak kelas. Bapak kelas, bukan kakak kelas. Saat ini kesibukannya masih jadi mahasiswa di University Kuala Lumpur, S3, ambil desa wisata, terus ketua umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, kemudian aktif di bidang pengembangan kompetensi di National Tourism Professional Board di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian dosen juga baru tahun 2015 di Akpanas Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Ya. Kemudian dipercaya membantu mengelola Lebong Private Island Resort juga. Oke. Kemudian ngelola ada biro perjalanan wisata namanya Levitur. Terus konsultan pariwisata juga, dan bapak rumah tangga yang baik. Alhamdulillah. Nah, itu yang ujungnya tuh yang saya senang itu, bapak rumah tangga yang baik. Artinya beliau tetap pekerjaan dunia akhirat itu Amin, terus insyaallah. dilakukan gitu. Itu yang salah satunya yang inspiratif ya menurut saya, salah satu kecil namun inspiratif. Nah, seperti itu. Namun beliau ini paket lengkap. Nah, karena sebagai mahasiswa juga, terus Praktisi, dosen juga, praktisi akademisi. juga, akademisi juga, bapak semuanya, Bang ya, di bawah Abang semua ya. Paket komplit. Paket komplit sekali ini, Abang ini luar biasa sekali. Jadi sekarang masih menempuh di S3, Ya. Bang ya. Sudah masuk di tahun kedua ya. S3 sekitar 3-4 tahun, Bang ya. 3 tahun biasanya selesai. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan amin. beliau cepat selesai dan bisa lebih banyak lagi waktunya meluangkan untuk kontribusi terutama di Insyaallah. pariwisata, karena beliau ini salah satu tokoh ya, ikon. Ikonnya pariwisatanya bukan cuma Belitung Timur, Pulau Belitung, bahkan bukan Pulau Belitung saja, tapi juga termasuk di Indonesia, karena beliau merupakan ketua umum nasional gitu ya, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Kita kasih applause nih. Terima kasih. Bangga nggak punya alumni yang cetar membahana ya, kalau kata Syahrini ya, yang sampai jauh bisa kita saksikan prestasinya maupun beberapa jabatan ataupun kegiatan yang beliau lakukan. Jadi kami ucapkan selamat datang, Bang, sekali lagi. Ya. Itu tadi profil beliau. Nah, tentunya kita tidak hanya berkutat dengan ya profil saja, kita harus mengulik nih. Bahaya nih kayaknya, mencurigakan nih. Harus kita, karena ketika ada seorang yang alumni yang berprestasi ataupun sudah memiliki posisi yang strategis gitu ya. Nah, ini adik-adik kelas perlu tahu bagaimana sih caranya mereka bisa berhasil, karena alumni-alumni SMA 1 Manggar ini ya kita tahu bukan hanya sekali bertingkat lokal, namun juga ada yang sampai internasional juga, seperti itu ya.
Nah, salah satunya yang kita datangkan ini Bang Agus Palevi. Panggilannya Bang Agus ya? Boleh, boleh. Kan Agusnya ada banyak nih. Bang Agusnya, Bang Agus Palevi ya. Untuk keseharian aktivitasnya apa sekarang nih Bang? Hobi mungkin atau selain pariwisata lah gitu seperti itu. Mengajar masih. Kemudian yang paling padat akhir-akhir ini pendampingan. Jadi kebetulan kami di asosiasi itu dipercaya oleh Kementerian Pariwisata mendampingi 29 desa di 6 provinsi. Seperti itu. Jadi programnya sedang berjalan saat ini. Kemudian dalam waktu dekat di provinsi tetangga juga dipercaya untuk membantu branding dan promosi seperti itu. Oke, branding. Jadi untuk masalah branding ya. Siapa yang mau minta di branding? Ada yang mau di branding? Beliau ini ya salah satu ya bisa lah gitu ya. bisa lah gitu ya, seperti itu ya. Jadi abang lulus tahun 2002. 2002 betul. Jadi 2002. Masuknya 2000 ya, berarti banyak 2000. 99. Oh 99. Oh 99 2000. Oke. Jadi beliau ini alumni SMA 1 Manggar, masuk tahun 99 dan lulus 2002. Naik terus berarti ya? Naik terus ya. Alhamdulillah ya, nggak tinggal kelas Bang ya. Nah, itu ketua OSISnya pas kelas 2 Bang ya? Kelas 2. Jadi di periode 2000-2001. Oke. Ya. Nah, jadi terkait dengan OSIS nih Bang. Ini kan OSIS ini kan salah satu organisasi penggerak kan ya, di sekolah. Nah, jadi beliau ini salah satu ketua OSISnya. Nah, ada kisah inspiratif nggak Bang? Atau apa ya? Ketika menjadi OSIS dulu. Nah, itu apa mungkin bisa berbagi seputar cerita lah gitu. Kita berbagi sejarah nih. Mudah-mudahan nanti bisa dicontoh ataupun bisa diadopsi ataupun diadaptasi dari adik-adik OSIS yang lain. Jadi kalau mendengar OSIS, anak-anak zaman sekarang tuh banyak alergi. Gatal-gatal gitu Bang ya? Dana ritok. Oh, dana ritok. Dana ritok. Jadi di masa kami pun dulu seperti itu sebenarnya. Walaupun di zaman itu memang pesta demokrasi ya. Pemilihan ketua OSIS itu mungkin masih hebohan dulu daripada sekarang. Jadi zaman dulu tuh memang dari tahapan pendaftaran, kemudian ada kampanye seperti itu kan, pemilihan suara, dan peminatnya memang tidak terlalu banyak sebenarnya, raga disurong kan. Disurong-surong kan sebenarnya. Didorong-dorong gitu ya. Tetapi positifnya adalah dalam organisasi OSIS dalam hal ini di sekolah, kita bisa belajar banyak hal. Gitu. Kalau kita istilahkan sekarang soft skill ya, dimana seperti leadership, kemudian bagaimana caranya mengambil keputusan, teamwork yang sebenarnya di pelajaran sekolah itu tidak ada. Nah gitu, di sana kita banyak belajar. Dan kami memang sangat senang berorganisasi dari dulu saya. Jadi dari SMA itu selain di OSIS juga aktif di Pramuka. Kemudian di perkuliahan selain di Senat Mahasiswa juga di Ikatan Mahasiswa Muslim aktif, di Pecinta Alam juga aktif, di PMI aktif, sempat jadi KSR di PMI Sleman, kemudian di Basarnas juga aktif waktu itu di DIY. Sampai ke Basarnas juga Abang ya? Wah, karena memang saking senang di lapangan ya, jadi kita jadi tenaga relawan waktu itu, relawannya Basarnas DIY. Gitu. Jadi biasanya kan kalau ada pecinta alam hilang di gunung gitu kan, atau ada kejadian di pantai selatan, nah, jadi tenaga lah, potensi SAR seperti itu. Jadi dari OSIS tadi banyak belajar banyak hal, gimana kita memanage teamwork, terus gimana kita membagi waktu yang jelas, karena kita harus sekolah. Membagi waktu gitu ya. Kita harus sekolah, kemudian kita juga harus ngurus organisasi namanya OSIS teh. Bagi orang yang tidak tahu, ngapa kan gitu-gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ketika kita melewati masa itu, kita punya pengalaman gitu. Bayangkan orang kampung no desa kemana-mana, lulus sekolah tiba-tiba ngerantau, ya kalau memang tidak ada modal bekal soft skill yang baik, pasti akan mengalami istilah kendala lah ya, payah nak berkawan karena kita ketemu dengan orang baru kan. Di organisasi itu kita dilatih bisa beradaptasi dengan siapa saja, supel, friendly seperti itu lebih kurang. Nah, jadi untuk kawan-kawan kalau ada tawaran masuk organisasi, coba. Mungkin di cuma sana, satu yang tidak boleh coba tadi Bang ya? Usah disebut lah. Oh, jangan disebut ya. Kini pasti bunyi tit. Ya tidak boleh ya. Cuma satu itu yang tidak boleh coba. Gitu ya. Nah, kemudian di OSIS juga kita dapat perhatian khusus dari guru-guru tercinta. Ya diperlakukan khusus karena tadi kita mengorbankan sesuatu kan. Nah, jadi kayak punya pengalaman waktu itu naik ke kelas 3, zaman itu kan ada pembagian IPA dan IPS. Guru-guru bidang sosial nanya itu, Gus,
Nah, jurusan apa? Nah, guru-guru IPA nanya, jawab jurusan IPA kan. Guru-guru IPS nanya, jawab jurusan IPS. Nah, jadi nilainya bagus kan. Jadi itu seputar OSIS ya. Yang paling Iya. penting itu Bang Iya. adalah memanajemen waktu ya, Iya. dan juga melatih soft skill gitu. Iya, Itu jadi Smoners baik itu SMA 1 Manggar ataupun siswa yang sedang menonton YouTube kita ataupun channel podcast kita. Jadi salah satu yang membuat kita berhasil itu adalah ikut berorganisasi yang paling mudah dan yang paling mudah Sekolah. simple ditemukan yaitu di sekolah Ya, itu OSIS. OSIS seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi abang ini sudah banyak berkecimpung tadi sampai Basarnas, semuanya ada pramuka. Jadi OSIS pramuka juga ya? Pramuka juga. Oh, pramuka juga, lu anak pramuka bang ya? Yoi. Oh, luar biasa nih, suka-suka. Kan kalau zaman dulu itu pramuka itu untuk melatih anak bermandiri. Iya. Kalau misalnya bagi orang tua kan. Nah, jadi mungkin karena tadi bapak ibu kan guru gitu ya. Jadi memang mungkin mereka pertimbangan mereka di usia-usia remaja itu kita perlu dilatih untuk mandiri. Nah, mungkin karena keterbatasan lingkungan keluarga kan untuk mengajarkan hal-hal itu dimasukkanlah di pramuka. Karena di pramuka juga pasti belajar banyak hal gitu. Dilatih salah satunya untuk survive, bertahan hidup, dan yang penting adalah mandiri, bukan mandi sendiri ya, tapi lebih luas dari itu ya. Ya, luar biasa untuk Abang Gus Palepi. Kita maju lagi setelah ketua OSIS, beliau kuliah. Ya. Nah, uniknya lagi beliau ini masuknya pariwisata. Di saat Belitung belum terkenal Di saat pariwisatanya. Belitung belum ngehitsnya seperti sekarang, seperti itu ya. Jadi luar biasa, sebuah keputusan yang tak mudah, Ya. memilih sebuah jurusan yang tak familiar dan Ya. orang ini seperti gambling lah gitu ya, Ya. ataupun ya ini ngambil enggak, karena ini resikonya penuh dengan ya sesuatu hal yang bisa berakibat tidak bagus gitu ya, Ya. kalau kita salah dalam melangkah. Nah, beliau ini mengambil pariwisata, termasuk untuk ukuran 2000-an itu jarang, Bang, ya? Jarang. Nah, ini kenapa nih, Bang? Nah, silakan. Jadi mungkin. saat itu sebenarnya niatnya tuh mau jadi tentara sebenarnya. Oh, tentara. Ya, cita-citanya mau jadi angkatan laut, cuman memang sama orang tua ibu waktu itu tidak diizinkan. Jadi zaman itu kan memang saat kami 2002 itu di Aceh sedang konflik tinggi itu. Ya, yang gerakan Aceh Merdeka dengan TNI itu hampir setiap hari terdengar bentrok. Ibuku tuh orang Aceh. Yo. Dan kebetulan keluarganya itu ada yang TNI, ada yang Polri zaman itu. Jadi kalau setiap teleponan itu ceritanya bentrok sehingga ibu tidak mau anaknya seperti itu. Akhirnya tidak direstui. Nah, singkat cerita dikasih pilihan mau kuliah atau tidak. Oh. Ya udah kuliah. Kemana? Bingung lagi kemana? Karena nggak ada niat kuliah. Kan? Bilang ke Jogja. Oke, pergi ke Jogja. Dan di Jogja saya tidak seperti teman-teman lain. Kok teman-teman lain sibuk mau mendaftar negeri kan? Kalau aku pribadi enggak. Jadi setelah daftar di salah satu sekolah tinggi pariwisata swasta, diterima. Udah enggak ikut SPMB waktu itu. Enggak ikut. Orang sibuk mau ikut tes, aku santai di kosan. Padahal aku keterima di IPB Bogor. Waktu itu ya. Ilmu kelautan lewat program penyaringan bibit unggul daerah. Waktu itu. Jadi tanpa tes, enggak diambil. Pakai itu kan seleksi rapor waktu itu, berarti. Ya, Bang, seleksi rapor. Udah lulus tapi nggak diambil. Tidak diambil, tetap Akhirnya ngambil di Jogja, pariwisata. Ya, karena waktu itu sempat anak muda emosional ya. Ini Emosional, tidak untuk ditiru. Tidak tahu tiru. Jadi ya? emang sempat niatnya ya mau bikin kecewa orang tua niatnya. Karena tadi keinginan kita yang tidak dipenuhi, mau jadi tentara enggak tuh. Ya udahlah, biarlah kuliah pariwisata aja, kuliah asal-asalan. Ya alhamdulillah semester pertama IP-nya 2,3. Ya kasih tepuk tangan dong. Iya. 2,3. Tapi IP belum tentu menentukan nasib, Bang, ya. Nggak jaminan. Akhirnya telepon ke orang tua. Harapannya orang tua kecewa dengan IP 2,3. Kan? Terus gimana, Bang, tuh, Bang? Ternyata orang tua bilang gini, Gus, kuliah itu tidak sama dengan SMA. Masih punya waktu, masih punya peluang, belajarlah Terus terus. dimotivasi ya. Ya. Nah, akhirnya mulai iba sedikit kan, orang tua nggak marah, ini nggak boleh kayak gini kan. Waktu di kampusku itu, aku kan jurusan usaha perjalanan wisata waktu itu, ambil diploma 3. Memang jurusan minoritas, kebanyakan orang-orang ambil jurusan perhotelan, gitu. Karena IP 2,3 susah cari kawan di kelas. Akhirnya berteman dengan orang-orang perhotelan, jurusan perhotelan. Diajaklah ada namanya kegiatan namanya casual. Casual itu daily worker.
yang dipekerjakan di hotel-hotel berdasarkan kebutuhan. Nah, jadi kayak freelance lah. Freelance Gitu. ya. Bantu waktu itu di Hotel Sheraton 3 hari berturut-turut. Jadi dengan gaji 12.500 satu shift waktu itu, jam 3 sore sampai jam 11 malam sama 3 hari. Selesai ikut casual, sakit badan rasanya. Ingat orang tua di kampung. Oh, Ternyata cari uang itu susah. tak semudah itu. Aduh, sedih kalau ingat. Jadi sedih. Itu jadi Smonras kita sebagai siswa ataupun mahasiswa nanti ya, kita juga harus lihat kondisi juga orang tua juga sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, kita juga harus memegang teguh dan juga harus diselesaikan. Dan sejak itulah akhirnya mulai mau serius kuliah. Di semester 2 alhamdulillah IP-nya 3,8. Dan sampai lulus itu terendah di 3,78. Wes, 3, Sampai lulus. kumlot Ya. yes, kasih Kecuali jawab di dong. semester 1 aja yang 2,3 gitu. Sampai jadi pertanyaan bagi dosen-dosen kan, kok drastis dari 2,3 loh 3,8. Akhirnya kuceritakan kronologis tadi. Awalnya mau jadi tentara, nggak disuruh, niatnya seperti apa. Akhirnya semenjak di tahun kedua kuliah itu, setiap penerimaan mahasiswa baru dijadikan seolah sebagai motivator, bercerita tentang sejarah ngambil sekolah di. Jadi ada kisah inspiratifnya Bang ya. Kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk di kampus waktu itu. Gitu ya, alhamdulillah selesai kuliah pun mulus. Sebelum selesai sudah kerja waktu itu. Oh, alhamdulillah. Karena waktu 2004 sempat berangkat ke Aceh relawan tsunami, sehingga tertunda sedikit penyusunan tugas akhir karena waktu itu udah 3. Kemudian pulang dari relawan tsunami, pulang ke Belitung, keterima kerja di salah satu airline swasta di sini. Sembari kerja, menyelesaikan kuliah, diploma 3-nya selesai, kemudian dapat kesempatan lagi ambil diploma 4 di manajemen bisnis perjalanan. Kemudian ada rezeki sekolah lagi di S2 kebetulan pariwisata juga di Semarang. Kemudian ada rezeki lagi yang mudah-mudahan mentok selesai di S3 seperti itu, karena untuk menunjang karir akademisi kan. Ya, alhamdulillah. Kasih aplaus dong untuk Bang Agus Falevi ini. Smoners. Jadi luar biasa sekali alumni SMA 1 Manggar kita di balik kisah inspiratifnya. Jadi ternyata jalan yang sesat itu tercabor sebenarnya. tercabor. Sekarang kenyamanan. Nah, jalan yang sesat itu ternyata memberikan Dan sebuah alhamdulillah keberkahan. kan orang jarang linear ya. Kadang kuliahnya apa, kerjanya apa ya. Nah, dan alhamdulillah kami sampai sekarang lagi berjuang terus di jalan tetap di pariwisata. Walaupun pandemi kan banyak kawan-kawan juga yang beralih profesi ke profesi lain kan. Tapi alhamdulillah kita bisa bertahan dengan walaupun tungging-tungging tingkap-tingkap ya. Tapi bagaimanapun pariwisata Belitung tetap harus bangkit karena kami sendiri di Belitung 2005 lah mulai. Pariwisata Belitung itu mulai bangkit tuh ya. 2009. Setelah karena novelnya 2008, filmnya 2009. Jadi kebayang kan kami bikin usaha bidang perjalanan pariwisata, promosinya seperti apa? Seperti itu. Tapi memang tapi itu sudah membantu sebenarnya, sudah basic pariwisata tuh semakin menguatkan ya, karena terbangnya kita tadi punya basic novel itu. Gitu sih kisahnya. Jadi memang kepada kawan-kawan pokoknya segala sesuatu itu kalau kita pilih seriuslah jalani, insya Allah lah. Tapi suka enggak Bang dengan pariwisata itu sendiri? Kalau dibilang enggak suka sampai sekarang masih bertahan. Masih bertahan ya? Lebih kurang kan berarti terjun ke pariwisata sejak kuliah itu 2002. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Walaupun kawan-kawan sekelas ada yang di perbankan kerjanya kan. Ujung-ujungnya kuliah, ya. sama-sama kuliah. Tapi Abang tetap expert, ya, tetap memilih berkomitmen ya. Dan alhamdulillah saat ini juga dipercaya sebagai ketua umum kan, secara nasional menggawangi teman-teman pelaku wisata. Jadi itu menurut kami sebuah capaian yang luar biasa, walaupun mungkin orang memandangnya biasa saja tetapi kebayang sekarang ngurusin pelaku wisata satu Indonesia. Luar biasa seperti sekali. itu kan. Gitu. Ya gara-gara senang berinteraksi melalui organisasi. Iya. Ya. Gitulah Smoners, salah satu cerita dari beliau. Jadi ketika beliau mempunyai kisah yang memang dulu awalnya tidak ingin membuat kecewa, Sebasing gitu kalau kata orang Belitung ya. Ternyata ya di balik cerita itu juga ada IP yang rendah juga. Akhirnya IP yang rendah itu ternyata membuat Bang Agus Falevi untuk meloncat lebih jauh. Ternyata beliau sampai sekarang masih bisa eksis gitu ya. 20 tahun nggak gampang ya. 20 tahun itu masih bisa eksis dan juga menjadikan beliau salah satu tokoh pariwisata di tingkat nasional seperti itu ya. Nah,
Abang kan hobi ini bang ya, pramuka dulu ya. Hobi apa lah ya? Susah kalau ditanya hobi tuh. Karena anak-anak zaman dulu semua digawe. Oh di Goa. Olahraga ikut di sekolah ini, kebetulan dulu ikut eskul pencak silat dengan bulu tangkis gitu. Tapi dengar-dengar pramuka adalah salah satu ekskul ataupun kegiatan yang abang senangi ya, gitu. karena memang hobi di alam bebas kan. Oh di alam Nah, bebas. di zaman itu kan di sekolah itu hanya ada Sispala dan Pramuka. Sispala kan aktifnya setahun sekali, hanya biasanya penerimaan masa baru kan. Tapi kok Pramuka kan setiap minggu selalu ada kegiatan, ada perkemahan. Jadi matching dan dengan pariwisata sebenarnya ya. lebih kurang sih setelah kita selami beberapa skill-skill di lapangan itu bisa kita pakai gitu loh. Oke. Kebetulan dulu juga sempat aktif di Pecinta Alam kan, dan sampai sekarang pun masih, walaupun statusnya anggota luar biasa atau alumni. Kemarin juga masih kasih sharing sama junior tentang ekowisata kan, karena memang kebetulan Mapala di kampus itu fokusnya ke ekowisata itu dulu. Jadi memang ada hubungannya dengan perkuliahan. Gitu. Itu setiap tahun masih rutin lah ngasih sharing. Daki gunung pun setiap tahun masih kewajiban. Iya. Minimal setahun sekali. Iya luar biasa. Jadi badannya nostalgia. Terus ya nostalgia ya. Cuma bedanya kan dulu naik gunung bawa carrier kan, sekarang carrier dibawa. Oh. Senior. Mana ada yang berani nih ketua umum guys. Oke bang. Jadi itu salah satu bidang yang abang geluti ya, pariwisata. Nah ini bang, nih anak-anak SMA sekarang nih yang udah kelas 2, yang apalagi udah kelas 3, sekarang kan udah mau masuk penjurusan. Mereka udah mau step lebih lanjut. Nah untuk menentukan masa depan, karena ketika proses memilih ini adalah sesuatu yang penting. Salah memilih, nah itu bisa jadi kacau. Syukur-syukur misalnya kayak abang, walaupun misalnya salah pilih atau ternyata masih terus bisa bertahan dan komitmen, tidak mau mengecewakan orang tua, dan orang tuanya beliau juga nggak marah waktu itu ya, malah terus dimotivasi. Ya ternyata itu menjadi sebuah batu loncatan. Nah, beliau bisa eksis 20 tahun ke depan dan sampai sekarang seperti itu ya. Nah jadi bang, berkenaan dengan pilihan jurusan, tips seperti apa bang kalau misalnya anak SMA sekarang nih kelas 2 ataupun kelas 3 untuk memilih bagaimana sih sebaiknya, ataupun apakah melihat potensi ataupun melihat peluang atau minat. Nah, silakan mungkin abang bisa berbagi. Baik, menurut Agus Pahlevi ini ya. Ala Agus Pahlevi. ala Agus Pahlevi. Jadi kalau kami selalu menyarankan kalau mencari tempat kuliah itu pertama sesuaikan dengan keinginan. Karena biasanya segala sesuatunya kalau kita jalankan dengan senang, dengan suka, itu insya Allah hasilnya juga akan membahagiakan. Kemudian yang kedua, lihat prospek pekerjaan ke depan. Ya, kalau kami untuk generasi Belitung yang istilahnya anak ritok, selalu nyarankan ambillah kuliah di bidang pendidikan, kesehatan, karena sampai kapanpun orang butuh guru, tenaga kesehatan itu selalu diperlukan. Continue itu bang ya. Itu kalau dana ritok. Tapi kalau nak ritok sedikit, ya banyak jurusan-jurusan lain sebenarnya yang lebih potensial. Gitu. Kalau jurusan pendidikan dengan kesehatan kan, kalau misalnya balik kampung pun tetap terpakai, insya Allah. Cuman kan kayak misalnya teknik sipil, hubungan internasional, mungkin untuk saat ini serapan tenaga kerja di bidang itu kok di kampung sendiri agak terbatas, kecuali memang merantau keluar. Gitu. Nah, yang terakhir ketiga, penting restu orang tua restu orang tua, benar. Penting. Karena pengalaman pribadi kami, saran orang tua itu walaupun saat ini mungkin bagi kita bertentangan, tapi setelah kita selame, setelah kita jalane, setelah kita renungnya, ada baiknya. Gitu. Bayangkan kalau kami kekeh dulunya, maksakan orang tuh pokoknya tentara. Mungkin tidak ketemu kita hari ini. Benar. Gitu. Alumni kan? Tidak ketemu kita hari ini. Gitu. Tapi karena tadi awalnya karena tidak direstui, akhirnya masuk ke pariwisata, ya alhamdulillah lah. Sampai sekarang kan kalau di Bangka Belitung sih insya Allah lah Agi termasuk yang diperhatikan oleh kawan-kawan pelaku wisata, karena dianggap orang tuh walaupun tidak gila tuh sebenarnya. Orang tuh tapi tidak gila tuh. Dan kalau secara kancah nasional saya ya tidak bisa kita mungkiri lagi lah ya, dipercaya dari kawan-kawan Nusantara untuk mimpin mereka selama 4 tahun ke depan gitu lebih kurang. Iya, kasih aplaus dong dari jauh ya kepada cuma Abang 5 aplausnya nih.
Oh nanti banyak Udah, ya. nanti di Banyak, ya? online 5.000-an bang. Kalau bisa 10.000 ya. Oh 10.000 Biar ramai. ya. Jangan lupa ya di share, komen, and like ya ke grup-grup Telegram, WhatsApp dan lain-lain seperti itu. Nah jadi itu tips dan trik dari beliau terkait dalam memilih jurusan ya bang ya. Soalnya sekarang kan kuliah tuh banyak ikut-ikutan ya. Nah itu jangan Kawan harus ke Bandung juga. Nah itu kadang-kadang. Kawan nerpak Batang, nak nerpak Batang Batang juga jauh kan gitu kan. gitu ya. Kawan masuk bandar, nak masuk Masuk bandar juga, juga. Jadi Latah gitu bang ya. persahabatan sejati itu tidak seperti itu ya. Oh. Kebetulan kami ada beberapa kawan yang sangat akrab ya waktu SMA, dan alhamdulillah semuanya beda jurusan. Ada yang ke pelayaran, kemudian ada yang ke manajemen ya, kemudian macam-macam, ada jadi guru gitu. Dan Jadi, setelah lulus ada hubungan juga yang sampai saling sekarang kan menguntungkan masih lah pastinya. komunikasi ya, dengan kecanggihan teknologi kan, yang lama tidak ketemu bisa ketemu. Gitu. Walaupun tidak ketemu online ya, nengok hidung masing-masing kan. Gitu bang. Oh, asal berketawaan kan dekat kamera kan hidung. Ngapa harus hidung bang? Ngapain dekat Oh, tuh? Oke. Nah, jadi itu Smonars salah satu, bukan salah satu, sudah salah banyak bang ya. Banyak salah. Sudah. Tahu benar berapa. Mulai dari ketahui minat dan bakat, potensi, terus juga mencintai bidang itu juga, dan yang terakhir itu adalah restu orang tua. Itu yang paling penting, karena walaupun kita minat dan juga kita punya bakat, tapi orang tua nggak ngerestuin, orang tua itu selalu punya feeling lah buat anak ya. Itu yang harus kawan-kawan percaya, dan feeling orang tua itu selalu positif. Iya. Restu orang tua, dan jangan lupa juga tadi bang ya, baca potensi juga. Oh iya, jelas. Peluang kerjanya. Seperti itu. Jadi kalau pendidikan, kesehatan, nah itu peluang kalau untuk pulang kampung kalau untuk dana ritok enggak apa-apa. Tapi kalau nak ritok sedikit ya silakanlah berjuang. Karena semua kan kembali ke kita ya. Kadang kampus menjanjikan lulus langsung kerja. Sekarang namun utak kita yang setengah-setengah, siapa nak nerima kerja kan? Setengah gitu. Bukan kepala utak. Oh, utak. Jadilah kecil, tambah kecil. Lebih kurang gitu ya. Jadi jangan termakan dengan promosi lah. Tapi lihat hasil. Harus menyelami, harus mendalami dari. Kayak misalnya ada pendapat dari kampus, lihat alumni seperti apa. Kemudian akreditasi. Iya, seperti itu sekarang. Ya yakinlah kalau anak-anak sekarang lebih punya kemudahan untuk memilih jurusan, memilih kampus ketimbang kita dulu ya. Ya, susah. Jangankan nak browsing, mesin ketik ya rebutan, pas ngetik surat dulu di sekretariat OSIS, si kok mesin ketik ramai-ramai. Gitu. Kalau pas lagi pelajaran sekolah suara printer TU kedengaran kan ngek bunyi. Zaman kalau sekarang kan tinggal searching sendiri, cari informasi sendiri. Brosur juga brosur ada. Kalau dulu kan di zaman kami nunggu kiriman dari luar, ditempel di mading, baca kan. Pokok ada nak masuk sing bagus lah kampus tuh semua pokok. Di luar investasi kan, pas datang ke sana pas ngelihat oke, gede SMA negeri rupanya. Oke. Begitulah Smonars, kita sudah hampir di penghujung acara nih. Belok Honda ya? Suat amat. Nah, jadi tapi sebelum ke ujung, ini iya, ada titipan pesan nih. Kepala sekolah kita kan Pak Sabarudin. Siapa ya? Kebetulan itu kan guru abang sendiri kan? Siapa itu? Kenal nggak bang? Siapa ya? Siapa? Ada fotonya nggak ya? Apa? Ngece nih, ngece. Ini mumpung Pak Sabar nggak ada ya? Nah, itu ini mau yang sebenarnya guru, atau yang udah mengalami editing ceritanya? Sesuai abang lah gitu ya. Yang sudah diediting ya? Nah, sesuai abang lah. Pak Sabarudin. Nah, jadi guru PPKN. Guru PPKN bang. Oh, itu guru PPKN. Nah, namun ini ada pertanyaan nih bang. Coba bang, deskripsikan bang. Mungkin satu kalimat. Nah, satu kalimat untuk beliau gitu. Mudah-mudahan karena beliau kan sedang satu kata aja lah cukup buat Pak Sabarudin sih. Jangan satu kalimat. Karena beliau kan sedang memimpin di sekolah ini ya. Mudah-mudahan bisa lebih maju ke depan karena beliau banyak terobosannya. Nah, sebagai alumni dan juga beliau adalah gurunya abang. Nah, satu kalimat, tapi abang pengen satu kata aja. Oke, siap, satu kata, silakan. Buat Pak Sabarudin tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Bersahabat. Oh, bersahabat. Kasih aplaus dong. Bersahabat. Jadi keren, itu kan? Keren. Bersahabat itu semua bisa kompromi kan, bisa dekat, sahabat. Seperti sahabat sendiri ya. Persahabatan bagai kepompong gitu ya, enggak ya? Mudah beradaptasi, bersahabat ya. Kawan-kawan diajak ngopi. Oke, santai ya. Paham nilai, enggak ya.
Saya kurang tahu itu ya. Gini ya, jangan lupa pas paham tit gitu ya. Di tut. Sehat selalu Pak Sabar ya. Ya mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesabaran lah ya, karena beliau selalu sabar ya, karena namanya Sabarudin Iya, kan. itu beliau itu saat ini di SMA Negeri kepala sekolah paling ganteng saat ini. Oh, paling ganteng Ya, ya. karena kan laki-laki dan kepala sekolahnya satu kan. Ya. Di SMA ini iya. Iya, makanya kepala sekolah paling ganteng di SMA Negeri 1 Manggar saat ini. Iya, oke. Jadi Kalau Wakasek kan banyak yang ganteng. iya. Karena ada beberapa Wakasek yang laki-laki Ya, kan. ada. Kayak gitu. Jadi beliau tuh satu katanya bersahabat. Bersahabat. Ya. Itu satu kata yang bisa dipetik dari beliau. Mudah-mudahan nanti itu bisa menjadikan sebuah kata yang inspiratif lah untuk pemimpin-pemimpin, baik itu ketua OSIS ataupun juga alumni dan juga para smoners yang berada di jauh di sana gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita bersama. Gitu. Oke, Bang. Closing statement nih, Bang. Karena kita udah mau di penghujung. Closing Ini statement. paling berat ini mikir. Closing statement nih, Bang. Mungkin ada beberapa perkataan ataupun kalimat ataupun ajakan terkait dengan sukses, mencapai sukses di masa depan bagi peserta didik ataupun bagi masyarakat secara umum. Ala Agus Palepi. Untuk Smoners. Smoners. Yes, Smoners. Jadi singkat saja, kami hadir hari ini untuk teman-teman semua. Tapi teman-teman hari ini di sini itu untuk Belitung di masa yang akan datang. Oke, kasih aplaus dong untuk Pak Agus Palepi. Jadi untuk kesekian kalinya ada alumni yang berprestasi dan juga mampu menginspirasi. Salah satunya beliau Agus Palepi sudah hadir di SMA 1 Manggar. Kami ucapkan terima kasih, Bang, sudah menyempatkan diri di tengah pandemi dan juga di tengah kesibukan beliau juga berkesempatan, karena wujud pengabdian itu salah satunya alumni adalah bisa memberikan ataupun berkecimpung ataupun terlibat di dalam kegiatan sekolah. Jadi nanti kalian ketika sudah berhasil ya, ini untuk peserta didik sudah menjadi mahasiswa berprestasi ataupun juga menjadi orang-orang yang sukses nanti ke depan. Nah, jangan lupakan tempat kalian berasal. Ibaratnya kata orang tuh jangan kacang lupa kulitnya. Gitu. Kita harus tetap mengabdi dan memberikan kontribusi kepada alma mater kita tercinta. Bisa dari SD, mungkin SMP, SMA dan juga perkuliahan seperti itu. Terima kasih Bang Agus Palepi. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan S3-nya cepat selesai. Amin. Ya Allah. Dan juga kegiatan-kegiatan tentang kepariwisatannya juga semakin menyebar luas, dan juga mudah-mudahan nanti ada the next Agus Palepi Harus. Karena beliau ini salah satu figur yang unik menurut saya, karena beliau ini orangnya humoris. Lucu gitu ya. Seperti itu saya agak grogi juga ada beliau ini, karena walaupun sudah kenal, kita kan alumni Jogja juga Bang ya, tapi ketika ketemu beliau pada kala ataupun pertemuan ini agak gimana gitu formal ya. Formal. Karena ini agak harus gimana kala gitu ya. ganteng, kala lucu soalnya. Itu Bang ya. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kisah dari Bang Agus Palepi bisa menginspirasi kita semua. Berkaryalah, karena karya adalah membuat kita mulia. Berbagilah ketika kita sudah berhasil, dan mudah-mudahan kisah itu bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya Aris Paujian selaku host pada kesempatan kali ini mengucapkan apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.